kucing bukan dalamnya ya? Ada isinya nggak? Ini mah kayak anak bayi. Astagfirullah, itu ada bagian matanya tuh dilobangin. Itu tuh, nih. Astagfirullah. Ini lihat nih. Dilobangin itu kalau kadot maksudnya. Indadari membawa kabar mengejutkan pasca mengalami kejadian tak biasa yang membuatnya bertanya-tanya apa yang sebenarnya menimpa dirinya. Sebelumnya Indadari pernah mengalami muntah darah sampai ia memeriksakan diri ke dokter namun tak menemukan gejala penyakit tertentu. Selain itu, Indadari juga kerap menemukan binatang-binatang aneh di rumahnya. Kecurigaan pun muncul setelah secara bertubi-tubi Indadari mengalami teror di luar nalar sampai ditemukannya kain putih yang berisikan bangkai binatang yang dikubur di belakang rumahnya. Lantas apa saja yang dirasakan mantan istri Caesar itu soal hal-hal ganjil yang kerap dirasakannya? Jadi sebenarnya kalau buhul-buhul itu udah sering banget muncul ya, tapi nggak sebesar yang kemarin gitu. Cuma waktu hari Senin itu memang aku serangan hebat, berat banget lah ya serangannya gitu. Terus aku ngerasa kayak alhamdulillah Allah masih kasih umur ya, begitu bisa bangun lagi sehat. Hari Selasa itu aku udah niat banget besok mau cari buhulnya deh gitu. Soalnya kok kayaknya apa ya, kayak ngerasanya kayak aku harus temuin nih gitu, minta banget sama Allah pertolongan, minta doa bunda gitu-gitu, terus ngelakuin hal-hal yang bisa mempercepat pertolongan Allah. Alhamdulillah. Terus sore itu aku minta tolong supir aku, driver aku Pak Sayuti, sama ada Retno sahabat aku yang mendampingin, gali samping dapet, alhamdulillah. Jadi ada 2 lubang. Kalau di rumah sih seringnya binatang-binatang ya gitu kan, kayak tiba-tiba dari lantai itu keluar anak ular gitu, terus kelabang, lintah gitu-gitu tuh sering ya. Terus kayak rumah tuh pasti kemanapun aku pergi ada laler ikut gitu, dan kadang-kadang tuh suka aneh, aku kayak bisa bedain mana laler beneran, mana laler yang pengantar sihir gitu. Sampai kalau misalnya ada laler yang udah mencurigakan, aku biasanya tinggal bilang ufrut syadallah gitu. Pernah begitu, dan itu lalatnya cuma aku gituin doang, ngomong gitu doang, dia tuh yang jatuh ke bawah mati gitu. Dan tuh sering nanti kayak ada lebah gitu tiba-tiba mau nyerang aku, terus aku bilang ufrut syadallah, dia kayak gitu. Kita juga harus bisa menilai segala sesuatunya, jangan langsung mendeskripsikan ini adalah kekuatan hitam, kekuatan gaib, dan lain sebagainya. Kecuali memang ada masalah atau ada konflik yang membuat akhirnya hubungan silaturahmi pisah, jauh, atau nggak baik. Jadi tipu daya setan tuh dimainkan di situ gitu. Karena banyak sekali orang yang suka membuat paradigma atau melebih-lebihkan sesuatunya. Nah, jangan sampai kena tipu daya itu, karena itulah tujuan dari setan. Pasca beberapa kejadian aneh di kediamannya, Indadari kemudian melakukan ruqyah, yakni metode penyembuhan dengan cara membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Kondisinya kini semakin membaik, namun ia tak mau terjebak pada hal-hal di luar nalar, pun tak ingin menaruh curiga pada siapapun. Lalu bagaimana serangan penyakit yang dialami Indadari dilihat dari sisi agama? Ya alhamdulillah sehat, ceria, bahagia. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus dalam lindungan Allah. Ya bohong kalau misalnya aku bilang aku nggak ada curiga ke siapa gitu. Cuma aku memang nggak pernah mau terjebak setan untuk ada rasa benci, curiga, suzon gitu. Jadi aku nggak pernah mau mikirin gitu. Kalaupun itu dia, ya mungkin aku pernah mengecewakan atau mungkin ada sesuatu hal yang aku lakukan mungkin dia nggak suka, atau dia memang mungkin nggak suka lihat aku bahagia kan, kalau ada orang hasad kan gitu ya. Jadi ya aku lebih ke ya aku nggak bisa nyenengin semua orang, dan nggak mungkin semua orang senang sama aku, akan ada aja orang yang nggak suka sama aku, dan mereka bisa melakukan apapun. Yang harus aku lakukan adalah aku minta maaf, mungkin aku ada pernah berbuat salah sama orang itu. Maksudnya kalau merasa sudah badan sudah terasa bahwa ini sudah tidak wajar, dari ilmu medis sudah angkat tangan, kemudian sudah berkeliling untuk berobat, juga belum sembuh.
kesembuhan itu akan terjadi ketika kita ikhlas, itu yang pertama. Kemudian tenang. Jadi setelah ikhlas bahwa kita santet oleh siapapun, bahwa ini bisa masuk karena diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak izinkan nggak akan masuk, maka kita harus bertafakur. Yang utama, mohon ampun kepada Allah yang pertama. Kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu yang pertama, mohon ampun. Kok sampai bisa ilmu santet masuk? Mungkin dari kesombongan kita, mungkin dari kesalahan kita kepada orang lain yang tidak kita sadari. Udah fix ini kayaknya baru ya Pak ya?